Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Meutia Bayi Azhar dari kelas 101. Di sini saya akan menjelaskan materi SKI tentang perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Mekah bab 1. Kebudayaan masyarakat Makkah sebelum Islam. Secara bahasa, masa jahiliyah berasal dari kata jahil yang diturunkan dari kata dasar Arab jahla yang berarti bodoh. Orang-orang Mekah dikenal sebagai bangsa pengembara yang nomaden. Dari segi keyakinan, bangsa Arab masa jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Golongan yang mengakui adanya Tuhan namun mengingkari hari kebangkitan. Golongan penyembah berhala. Golongan yang mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani. Kebudayaan masa jahiliyah yang positif antara lain tradisi keilmuan, berdagang, bertani, bersyair, menghormati tamu, dan menepati janji. Berdagang, mereka melakukan perjalanan dagang dalam 2 musim selama setahun. Pada musim panas pergi ke negeri Syam atau Syria, dan pada musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman. Bertani, masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman yaitu masyarakat Badui, kehidupan mereka nomaden. Hidup mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain untuk mencari rumput bagi hewan mereka. Bersyair, para ukaz tidak hanya menyediakan barang dagangan berupa perniagaan dan kebutuhan sehari-hari saja, tetapi juga pagelaran kesenian seperti qasidah-qasidah gubahan sastrawan Arab. Syair menjadi salah satu budaya tingkat tinggi yang berkembang pada masa Arab pra-Islam. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, dia berkholawat dan bertahanus di Gua Hiro. Kemudian datanglah malaikat Jibril dan menyampaikan wahyu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah dilakukan dengan 2 cara, yaitu sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dakwah sembunyi-sembunyi dilakukan selai karena perintah Allah, karena untuk menghindari munculnya gejolak penolakan kafir Quraisy. Dakwah sembunyi-sembunyi dilakukan di rumah Arkam bin Abi al-Arkam kepada keluarga dan sahabat dekat, yakni mengajarkan ketauhidan. Orang pertama yang masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung secara 3-4 tahun. 4 tahun pertama merupakan masa Rasulullah SAW mempersiapkan diri, menghimpun kekuatan dan mencari pengikut setia. Masa kenabian adalah sejak Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, sedangkan masa kerasulan adalah sejak Rasulullah SAW menerima wahyu Quran surat Al-Mudaththir 74 ayat 1-7. Peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Mekah antara lain 1. Hijrah ke Habasyah. Pada tahun 615 Masehi atau tahun kelima kenabian, berangkatlah kaum muslimin menuju Habasyah. Rombongan pertama dipimpin Utsman bin Affan berjumlah 15 orang, yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita. Kemudian disusul rombongan yang kedua dipimpin Ja'far bin Abi Thalib berjumlah hampir 100 orang. Ummul Huzni disebut Ummul Huzni karena pada tahun tersebut meninggalnya paman Nabi Abu Thalib dan istri Nabi Siti Khadijah wafat pada bulan Ramadan pada tahun ke-12 kenabian dalam usia 65 tahun. Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada malam Senin 27 Rajab setelah Rasulullah pulang dari perjalanan ke Taif. Isra secara bahasa artinya perjalanan malam. Adapun menurut istilah yaitu perjalanan Rasulullah SAW pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Mi'raj adalah naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus hiburan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesedihan Rasulullah SAW karena ditinggalnya 2 orang kekasihnya. Mungkin cukup sekian penjelasan materi SKI dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.